Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas masih tentang bilangan bulat negatif dengan subbab yang pada video sebelumnya membahas tentang penjumlahan bilangan negatif. Sekarang Bapak akan coba menjelaskan tentang pengurangan bilangan negatif. Baiklah anak-anakku, di sini ada beberapa konsep penting yang harus kalian pahami dalam pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua, jika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif, maka hasilnya bergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Nah, di sini negatif A dikurangi negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B. Jadi yang kedua, B-nya berubah si negatif menjadi positif apabila pengurangan dirubah menjadi penjumlahan. Jadi yang kedua, bilangan keduanya berubah tandanya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Sama halnya dengan penjumlahan pada bilangan bulat, pada pengurangan bilangan bulat juga dapat diselesaikan dan menggunakan bantuan garis bilangan dan juga secara langsung tanpa alat bantu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ini konsepnya. Nanti kalian untuk angka yang lebih besar, kalian kalau sudah memahami konsepnya, nanti akan lebih mudah. Nah, di sini negatif 5, contohnya negatif 5 dikurangi 8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini perhatikan. Tandai pada angka negatif 5 pada garis bilangan negatif 5 di sini. Kemudian dikurangi 8 di sini, dikurangi 8 sehingga pada garis bilangan bergerak ke kiri sebanyak 8 kali. Dikurangi 8. Ya. Jadi sehingga pada garis bilangan bergerak ke kiri sebanyak 8. Lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya negatif 5 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 13. Sekali lagi Bapak ulang. Negatif 5 dikurangi 8, berapa hasilnya? Ini lihat garis bilangan. Tandai pada angka negatif 5. Kemudian dikurang 8. Nah, kurang 8 berarti bergerak ke sebelah kiri 8 kali dari angka negatif 5. 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini hasilnya. Berarti negatif 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 13. Berikutnya, nah di sini kita bisa lihat. Negatif A dikurangi negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B. Pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Negatif berubah menjadi positif. Kemudian bagaimana kalau positif kurangi negatif? A dikurangi negatif B sama dengan berubah yang keduanya. Pengurangan berubah ke penjumlahan, yang keduanya tandanya berubah. Pengurangnya negatif menjadi positif. Contohnya di sini, negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan titik-titik. Kita coba. Nah, di sini rubah dulu ke penjumlahan. Dari pengurangan ke penjumlahan, negatif 5 ditambah berubah negatif jadi positif. Di sini kita coba ke garis bilangan. Nah, tandai pada angka negatif 5 di sini. Kemudian di negatif 8 kita sudah rubah ke penjumlahan, berarti ditambah 8. Dari angka negatif 5 bergerak ke sebelah kanan sebanyak 8 kali. Kita lihat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan 3. Bapak ulang ya. Sini contohnya negatif 5 dikurangi negatif 8. Ubah pengurangan penjumlahan, negatif 5 ditambah 8. Negatif berubah menjadi positif. Kita lihat di sini tandai negatif 5, kemudian tambah 8, berarti bergerak ke kanan sebanyak 8 kali. Nah, hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan 3. Nah, di sini coba ya kerjakan soal berikut. 8 dikurangi 9. Berapa hasilnya 8 kurangi 9? Nah, kalau mau dirubah berarti 8 ditambah berubah ini positif menjadi negatif, berarti 8 ditambah negatif 9. Berapa? Angka yang besarnya 9. 9 berarti sudah berubah tadi tandanya negatif, berarti selisihnya, nah selisihnya berarti 1, karena yang angka yang besarnya negatif maka hasilnya negatif. Kemudian 7 dikurangi negatif 8, kita rubah ke penjumlahan, berarti 7 ditambah ini berubah negatif jadi positif 8. 7 tambah 8 hasilnya 15. Kemudian yang ketiga, negatif 1 dikurangi 7. Nah, negatif 1 kurangi 7, rubah ke penjumlahan sama dengan negatif 1 ditambah negatif 7. Negatif tambah negatif, sudah jelaskan, hasilnya negatif. Berarti negatif 8. Kemudian yang ini, negatif 5 dikurangi negatif 8. Kita rubah ke penjumlahan sama dengan negatif 5 ditambah 8. Negatif 5 tambah 8. Di sini angka yang besar yang mana? 8. 8 setelah dirubah penjumlahan negatif jadi positif. Nah, berarti tinggal cari selisihnya. Kita hitung selisihnya. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, tadi angka yang besarnya tandanya positif. Setelah dirubah penjumlahan berarti hasilnya pun positif 3. Berikutnya yang ini, 8 dikurangi negatif 10 dikurangi 2. Ini 8 dulu, bekerjakan 8 kurangi negatif 10. Berarti 8 ditambah 10. 8 ditambah 10. Nah, ini dirubah ke penjumlahan. 8 tambah ini berubah negatif jadi positif. 8 tambah 10 18. Kemudian dikurangi 2 berapa hasilnya? Sama dengan 16. Nah, di sini kita diskusikan bersama. Di puncak dataran tinggi Dieng, suhu udara mencapai negatif 4 derajat. Sedangkan di puncak Jaya Wijaya, suhu udaranya negatif 12 derajat. Kita hitung selisihnya. Berapakah selisih suhu udara di puncak dataran tinggi Dieng dan puncak Jaya Wijaya? Selesaikan dengan garis bilangan. Kemudian berikutnya, Fajri mempunyai hutang kepada Dila Rp12.000 dan kepada Damar Rp24.000. Sedangkan Fajri saat ini hanya mempunyai uang Rp25.000. Berapa kekurangan uang yang dibutuhkan Fajri untuk melunasi hutangnya? Kita bahas di sini ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Suhu udara di puncak Dieng negatif 4. Suhu udara di puncak Jaya Wijaya negatif 12. Untuk mencari selisih berarti negatif 4 dikurangi negatif 12. Kita rubah ke penjumlahan sama dengan negatif 4 ditambah 12. Kita lihat pengerjaannya. Nah, ini negatif 4 dikurangi negatif 12, rubah penjumlahan sama dengan negatif 4 ditambah 12. Nah, negatif 4. Nah, ini tanda negatif 4. Kemudian ditambah 12. Nah, berarti bergerak ke sebelah kanan sebanyak 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasil dari negatif 4 dikurangi negatif 12 sama dengan 8. Ulang sekali lagi yang ini. Negatif 4 dikurangi negatif 12 dirubah ke penjumlahan sama dengan negatif 4 ditambah 12. Kita lihat garis bilangan.
tandai negatif 4, kemudian bergerak 12 kali ke sebelah kanan. Nah ini kita hitung. Nah, berarti negatif 4 ditambah negatif 12 sama dengan 8. Jadi selisih suhu di puncak dataran tinggi Dieng dengan puncak Jayawijaya adalah 8 derajat. Kemudian soal yang kedua. Tadi diketahui hutang pada Dila 12.000. Nah, berarti 12.000 hutang. Sini negatif 12.000. Hutang kepada Damar negatif 24.000. Fajri mempunyai 25.000. Bagaimana caranya? Berarti 25.000 dikurangi 12.000 dikurangi 24.000. Hasilnya negatif 11.000. Berarti artinya kekurangan uang Fajri untuk melunasi hutangnya yaitu 11.000. Nah, itulah anak-anakku, ini untuk latihannya, silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan juga untuk kita semuanya. Dan sekali lagi tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.